Kaifa haluka? Akhinal kiram. Khair? Alhamdulillah. Baik, adik-adik semuanya. Hari ini sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membacakan doa untuk kedua orang tua kita. Ada beberapa orang tua di sini yang sedang sakit, kita doakan semoga Allah angkat penyakitnya. Dan ketika rasa sakit itu menjadi penggugur dosanya. Dan bagi orang tua kita yang telah mendahului kita, semoga Allah lapangkan kuburannya. Dan kita, anak-anaknya, putra-putranya menjadi saksi bahwa orang tua kita min ahlil khair. Dan untuk kedua orang tua kita dimudahkan dalam segala hal, dipanjangkan umurnya, dimudahkan urusannya. Dan kita yang belajar di pesantren modern Primago, Allah mudahkan dalam belajar. Allah mudahkan dalam menghafal. Allah mudahkan dalam menggapai impian. Dan Allah mudahkan dan takdirkan kita menjadi anak-anak yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Ala hadina solehah natawassal bi'amalina naqra'ul kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan apa tuh iya kan istiqomah masyarakat mustaqim syaratal ladzina an'amta 'alaihim. Halo. Nah, gitu. Jangan tegang dong ya. Ustaz Awal marah itu kenapa? Ustaz Awal nggak benci dengan Azam. Yang saya benci sikapnya. Saya nggak benci dengan Abdul. Yang saya benci adalah sikapnya. Saya nggak benci dengan Zidan, yang saya benci adalah sikapnya. Ya. Biar dia dibenci, rubah sikap kita. Siap? Siap, Kahar? Siap. Hai. Kalau dibilang hai, halo. Ya. Halo, hai. Oke. Hai. Hai. Halo. Halo, halo, hai. Halo, 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 hai. Halo, 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 hai. Hai, 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 halo. Tepuk tangan buat adik semuanya. Toyib ya, hari ini, wah tuh. Assalamualaikum. Wah, dia aja pengen belajar, apalagi kita yang hadir di sini. Siap belajar? Siap. Siap belajar? Siap. Siap lebih baik? Siap. Ah, fikih usia balik bagi laki-laki. Ah, udah balik belum nih ya? Ada yang belum, ada yang sudah mungkin ya. Abdul mungkin sudah ya. Nah, apalagi udah balik harus lebih dewasa. Ini yang dari SMP ini harus bisa lebih dewasa ini ya. Ini usia balik bagi adik-adik ini. Ketika kita sudah tahu bagaimana tanda-tanda usia balik, kita sudah harus siap. Betul nggak? Ya. Tapi sebelum ini masuk ke ranah ini, kita akan belajar dulu nih at-toharoh. Apa itu toharoh? Bersuci. Ah, biasanya nih, ya. Biasanya yang sering terjadi di anak baru di pesantren, menyepelekan tentang toharoh. Betul nggak? Karena malas nyuci, bajunya dipakai itu lagi. Betul? Sarungnya itu lagi. Betul nggak? Nah, makanya banyak di alam kubur nanti kan banyak yang mendapatkan siksa kubur karena menyepelekan toharoh. Betul nggak? Terlebih lagi ketika buang air kecil. Nah, sebelum kita akan belajar lebih lanjut tentang fikih usia balik ini, toharohnya dulu Ustaz Awal ingin selesaikan. Ketika kencing, sering terjadi ini di rest area, betul nggak? Sudah disediain sehingga kita kencingnya berdiri, betul nggak?
menjamin nggak setiap kencing kita keluar semuanya? Enggak kan? Nah, makanya yang betul dalam buang air kecil gimana? Jongkok. Jongkok. Baru berdiri. Ribet nggak? Ribet. Tapi kalau sudah kita keseringan, insya Allah akan terbiasa. Yang sering terjadi apa? Khawatir setiap kita sebelum membersihkan netes ke sarung. Terkadang sarung kita bau nggak? Makanya besok-besok mulai hari ini ketika mau buang air kecil harus siap? Oke, siapa yang sudah buang air kecil dengan jongkok? 1, 2, 3, 4. Oke. Mulai saat ini harus, kenapa? Terkadang buru-buru Ustaz ke tembok. Sering nggak ini ya? Ke tembok nih. Kan kita nggak tahu apakah ada percikan. Betul nggak? Makanya mulai saat ini harus toharoh ini harus kita perhatikan bersama-sama. Siap adik-adik? Siap. Ustadz, kalau pakai celana kan ribet, Ustadz harus lepas dulu. Ya harus dilepas. Ya. Kan mudah Ustadz, tinggal buka resleting, selesai. Benar nggak? Tidak, belum selesai di situ. Kenapa? Khawatir nanti ada cipratan, betul nggak? Ke celana. Ketika kita melaksanakan sholat harus suci dari hadas kecil maupun besar, betul nggak? Gimana mau sah sholat kita? Allahu Akbar, najis bajunya nak. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Sudah anteng-anteng di sholat dua, Allahu Akbar, khusyuk sampai nangis. Celananya najis nak. Bener nggak? Bener. Sudah malam-malam bangun puasa, sudah sholat, Allahu Akbar, sampai netes dari mata, sarungnya najis nak. Ayo, astagfirullah. Mulai saat ini ayo sama-sama. Ketika kita sudah bersih, toharah ini udah suci, kita udah suci nih, ibadah kita lebih tenang. Betul nggak? Siap jaga kebersihan? Siap. Kita mulai dari buang air kecil. Siap adik-adik? Siap anak-anakku? Siap? Oke. Saya mau nanya ini, ada nggak di antara yang ada di sini yang buang air besar tidak disiram? Ada? Ya. Kalau ada, astagfirullah. Seorang santri itu harus bisa menjaga kebersihan. Usikum wa iyaya. Makanya saat awal selalu nitip tuh. Nah, ayo kita sama-sama jaga kebersihan. Ya. Sendal dirapikan, sepatu dirapikan. Makanya mulai saat ini, ketika saat awal keliling, ada sepatu, ada sendal yang tidak rapi, satu asrama Ustaz awal kasih hukuman. Siap? Untuk apa? Agar membangun kesadaran. Makanya ketika itu sendal kalian, sepatu kalian, kalian rapikan dengan sendirinya. Tidak harus menunggu temannya yang merapikan. Kalau semua di sini punya kepikiran tanggung jawab, ini sendal saya, ini sepatu saya, berarti kalian merapikan dengan sendirinya. Betul nggak? Terkadang kan kayak gitu, langsung aja.
lari. Ada sendal nongkrong di situ. Saya nggak punya sendal. Alhamdulillah, dipakai. Jalan ke depan, ke kantor, taruh lagi, tinggalin. Karena merasa tidak punya, itu bukan sendal saya, betul nggak? Sehingga akhirnya yang di sini, yang dari asrama, lah kok hilang? Harus melihat lirik lagi, lah ada sendal lagi, dipakai lagi, breng, breng, jalan lagi ke gedung Fana nih, breng, breng, dia tinggalin karena tidak merasa punya sendal. Satu lagi jalan, sendal saya hilang. Akhirnya dia mencari kemana? Mencari ke lemari. Ada nggak sendal yang tidak dipakai ini? Ada sendal dipakai di lemari. Kreng, kreng, lari lagi. Sana, kreng, kreng. Karena tidak merasa itu sendalnya, akhirnya ditinggalkan. Sehingga banyak sendal yang tidak sama ketinggalan. Bener nggak? Makanya mulai hari kita rubah. Jangan make barang yang bukan miliknya. Khawatirnya apa? Kita sudah rajin sholatnya, sudah rajin ibadahnya, doanya sudah khusyuk. Ketika mengambil, setiap langkah menggugurkan kebaikan-kebaikan kita. Naudzubillah. Setiap barang yang kita ambil yang bukan milik kita, kita pakai, setiap langkahnya menghilangkan hafalan kita sehingga ilmu kita tidak bermanfaat. Naudzubillah. Kita rubah mulai dari kebersihan dan tanggung jawab atas haknya sendiri. Lebih baik dihukum daripada harus mengambil hak orang lain. Harus pakai pramuka, baju pramukanya nggak ada, akhirnya nyari di jemuran. Atau mentang-mentang seragamnya sama ini dipakai. Naudzubillah, jangan, ya, jangan mengambil hak orang lain. Siap adik-adik semuanya? Siap? Taib, ya. Kita akan dari jam 8 sampai jam setengah 10 insya Allah ya. Ada jam nggak sini? Oh, setengah 9 ya. 1 jam lagi waktunya satu awal ya. Kita lihat video ini. Buka pakaiannya, bahkan ini termasuk tentang pakaian dalam hingga kewajiban menutup aurat. Apakah bagi anak-anak belum ada Tohara, kewajiban untuk menutup aurat? Baru nanti Lalu ke bagaimana usia balik. jika dilihat orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan? Apakah melihat anak-anak tanpa busana dibenarkan dalam syariat agama? Ajaran Islam menetapkan batasan aurat bagi sesama manusia untuk menjaga pandangan masing-masing, karena pandangan mata merupakan tahap awal dari terjadinya dosa dan kerusakan yang lebih besar lagi. Tanggung jawab ini mulai berlaku semenjak seseorang berstatus mukallaf atau baligh berakal. Sejauh ini tidak ditemukan dalil khusus yang membahas tentang aurat anak-anak. Oleh sebab itu para ulama berbeda pendapat tentang aurat anak. Dalam mazhab Hambali dikatakan untuk anak-anak sedangkan untuk anak-anak yang usianya 10 tahun ke atas, maka auratnya sama seperti orang dewasa. Sekali lagi memang tidak ada dalil yang tegas tentang batasan umur dan aurat tersebut. Akan tetapi para ulama Hambali memaknainya dari hadis lain, yaitu hadis Nabi SAW dari Abdullah bin Amr bin Aus. Nabi SAW bersabda,
Perintahkan anak kalian untuk sholat ketika mereka sudah berusia 7 tahun, dan pukul mereka, paksa untuk sholat ketika mereka berusia 10 tahun, serta pisahkan mereka antara anak laki-laki dan perempuan ketika tidur. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini menyebutkan 2 batas usia dalam pendidikan sholat, sehingga para ulama dari mazhab Hambali menggunakannya sebagai petunjuk untuk memberi batasan aurat pada usia anak-anak. Sedangkan para ulama Syafi'i, aurat anak kecil terutama mereka yang sudah mulai memasuki usia remaja dan sudah mengerti tentang aurat disamakan dengan aurat orang dewasa. Untuk laki-laki mulai dari lutut hingga pusar, dan wanita seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Adapun jika usianya masih di bawah itu dan masih belum mengerti tentang aurat, maka pada hakikatnya ia dianggap belum memiliki aurat. Akan tetapi tetap tidak boleh melihat ke area vitalnya kecuali memang ada keadaan yang mendesak. Adapun mazhab Maliki membuat batasan berdasarkan beberapa kriteria umur. Untuk anak laki-laki yang umurnya di bawah 8 tahun maka tidak ada aurat baginya. Sedangkan yang berumur lebih dari 8 hingga 12 tahun juga tidak ada batasan aurat, hanya saja lawan jenisnya tidak boleh memandikannya. Sedangkan jika usianya sudah lebih dari 12 tahun, maka auratnya tak ubahnya seperti aurat orang dewasa. Adapun bagi anak kecil perempuan mulai dari bayi hingga umur 2 tahun, tidak ada aurat bagi mereka. Begitu juga hingga umur 4 tahun. Hanya saja, orang laki-laki sudah tidak boleh lagi menyentuhnya. Sedangkan anak perempuan yang sudah bisa mengundang syahwat seperti anak 6 atau 7 tahun, maka auratnya sama seperti orang dewasa. Para ulama dalam mazhab Hanafi menyatakan anak kecil baik itu laki-laki atau perempuan yang masih di bawah usia 4 tahun belum mempunyai aurat sama sekali. Akan tetapi tetap saja tidak boleh menyentuh area vitalnya. Kemudian antara umur 4 hingga 10 tahun auratnya pada area vital depan dan belakang. Dan jika sudah lebih dari 10 tahun maka auratnya sudah seperti orang dewasa. Lalu bagaimana dengan fenomena di masyarakat? Anak-anak yang belum balik atau bahkan masih balita sudah dipakaikan jilbab? Apakah ini tuntunan dalam agama atau hanya sekedar pembelajaran? Apakah pembelajaran berpakaian menutup aurat sejak anak-anak sebelum balik sudah menjadi tren di zaman Nabi atau tidak? Meski kewajiban menutup aurat baru berlaku bagi mukallaf atau dewasa, namun bukan berarti membiarkan anak kecil auratnya terbuka adalah tindakan yang baik. Sudah menjadi tugas orang tua untuk mempersiapkan anak-anaknya menghadapi masa akil balik mereka, termasuk urusan menutup aurat. Meskipun tidak ada dalil tegas tentang batasan aurat anak kecil, dari pendapat ulama mazhab yang 4 tersebut bisa disimpulkan bahwa aurat anak-anak yang sudah mendekati masa remaja seperti usia 10 tahun hingga 12 tahun ke atas, maka dipersamakan seperti auratnya orang dewasa. Artinya sangat disarankan jika di usia tersebut anak-anak sudah mengerti auratnya dan terbiasa menutupinya di hadapan yang bukan mahram. Kewajiban-kewajiban dalam agama memang butuh pembelajaran dan pemahaman, agar ketika anak sampai usia balik, mereka dapat menjalaninya dengan penuh kesadaran dan pemahaman, bukan lagi dengan ancaman dan paksaan. Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk mengajarkan anak-anak mereka sholat sejak umur 7 tahun. Bahkan diizinkan memukul jika mereka sudah berumur 10 tahun. Dalam riwayat lain juga disebutkan para sahabat Nabi terbiasa mengajak anak mereka berpuasa sejak kecil. Dari Ar-Rubayyi binti Mu'awiz, ia berkata, Nabi SAW pernah mengutus seseorang ke salah satu suku Ansor di pagi hari Asyura. Beliau bersabda, siapa yang di pagi hari dalam keadaan tidak berpuasa, hendaklah ia berpuasa. Siapa yang di pagi harinya berpuasa, hendaklah berpuasa. Ar-Rubayyi mengatakan, kami berpuasa setelah itu. Lalu anak-anak kami pun turut berpuasa. Kami sengaja membuatkan mereka mainan dari bulu. Jika salah seorang dari mereka menangis, merengek-rengek minta makan, kami memberi mainan padanya. Akhirnya pun mereka bisa turut berpuasa hingga waktu berbuka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam. Ya, ada yang 7 tahun,
umur berapa? 12. Ya. Jadi sudah harus mampu menutup aurat. Ada nggak di antara kalian yang mandi dari kamar mandi terus keluar dari kamar mandi hanya menggunakan handuk? Mulai hari ini, detik ini, saat ini tidak boleh. Jadi ketika handuk di sini kalian sudah pakai baju mandi, keluar sudah harus rapi. Fahimtum? Fahimtum? Kalau pakai handuk terus jatuh handuknya, kasihan. Kasihan yang lihat. Bener nggak? Iya. Malu diri kalian sendiri. Betul nggak? Memalukan diri kita sendiri. Makanya dilarang, tidak boleh. Kalau ada hukumannya langsung dibotak. Fahimtum? Kenapa? Sama, ketika digotor nanti sama. Ketika kita mau mandi, bawa gayung, alat mandi, handuk. Ketika mandi sama. Kita pakai kaos atau pakai baju atau pakai kaos ya kan. Keluar juga sama, handuk di sini. Sudah rapi lagi. Ustaz, kan kamar saya dekat situ, Ustaz. Tidak ada sekarang. Ya. Coba saya ingin nanya, siapa yang masih seperti itu? Angkat tangan. Aldin. Tuh, ya. Ya. Oh, ini yang besar-besar juga ini. Ya. Tidak boleh. Ya udah, ya. Mulai saat ini, detik ini tidak boleh. Fahimta Aldin? Fahimta? Rumi, fahimta? Abdul? Fakih, siapa adik-adiknya Fakih nih? Siapa? Naufal, ya Naufal. Saya ingat abangnya terus nih. Naufal, fahim tak Naufal? Iya, yang besar-besar juga ini ya. Malulah pada diri kalian, ya. Makanya sudah harus menjaga auratnya masing-masing. Oke, ini nggak perlu. Oke, ini nggak usah perlu. Sesungguhnya Allah tidak merubah karena satu kaum sehingga mereka merubah keadaan pada dirinya sendiri. Kebiasaan-kebiasaan mungkin di rumah handuk biasa. Kenapa? Karena tidak ada orang lain. Betul nggak? Betul nggak? Karena di rumah kan mahram semua itu. Hanya pakai handuk saja langsung ke kamar, fine aja, betul nggak? Tapi di sini kan ada temannya yang bukan satu keluarga, ya kan? Datang sama-sama untuk belajar, makanya sama-sama menjaga auratnya masing-masing. Ya. Kebiasaan-kebiasaan ini harus kita rubah di pesantren. Berdiri, minum sambil berdiri seumpama ya kan. Kemarin ada nih. Enak kan saya lihat sama saat awal tuh. Saya kira langsung duduk. Neguk lagi. Saat awal. Ya. Kebiasaan-kebiasaan itu harus kita rubah. Siap nggak? Siap nggak? Nah, siap. Minum sambil berdiri. Kadang-kadang ada lagi nih makan ngunyah. Kelihatan nggak sih dia makan atau enggak? Kelihatan kan? Iya. Makanya apalagi sambil lari-lari.
Kita rubah saat ini. Seorang santri harus bisa lebih baik. Siap? Siap. Nah. Mengenal usia balik. Tanda-tanda usia balik ya. Ingat ya, ingat. Kita sama-sama belajar di sini. Ya. Tumbuh rambut di bagian tertentu. Kalau sudah ada tumbuh rambut dengan tertentu, berarti kalau sudah balik ini. Ketika sudah balik, berarti ada tanggung jawab. Sholat sudah wajib, betul nggak? Ya. Harus bisa lebih dewasa. Kalau emang belum ada, Ustaz, saya belum ada tumbuh rambut, Ustaz. Mungkin bagian yang kedua apa? Ihtilam. Apa itu ihtilam? Mimpi basah. Ketika mimpi basah itu bukan cairan banyak. Kalau Ustaz saya mimpi tapi banyak banget, Ustaz, berarti itu ngompol. Mimpi basah itu keluar cairan tapi kental dia. Boleh Ustaz awal tanya, siapa yang sudah mimpi basah? Nggak apa-apa. Nah. Oke. Terus jangan mimpi basah, jangan. Berarti itu melabelin. Kalau melabel, ada yang melabelin berhadapan dengan Ustaz awal. Oke. Nah, paham sudah? Oke, good ya. Ketika kita sudah mimpi basah, harus ghusl akbar. Kita harus mandi wajib itu, Kak. Ya. Farhan di mana, Farhan? Di sini atau di rumah? Di rumah. Di sini atau di rumah? Di rumah. Siapa yang ihtilam di sini di pesantren? Hah? Ahmed? Nggak usah malu, ya? Hah? Belum? Di sini? Oke. Ketika kamu di sini, nah, kamu ihtilam nih. Ya, subuh-subuh kamu mandi atau tidak? Good ya. Ketika kita ihtilam, kita harus keramas itu. Ya. Basahin sekujur tubuh. Ustaz dingin, Ustaz. Kamu mau sah sholatnya atau tidak? Berarti ketika ada adik yang belum nih, ketika nanti ada ihtilam, ketika di sini, nggak usah malu, betul nggak? Kan semuanya merasakan ini, betul nggak? Tinggal nanti ketika kita sudah ihtilam, kita harus bisa lebih dewasa, lebih tanggung jawab, betul nggak? Ketika tidak ada ini, mungkin suaranya makin besar, ngebas, ada gitu. Yang dulunya cempreng, kamu ngapain? Sekarang berubah, kamu ngapain? Agak lebih besar. Mungkin yang dulunya masih cempreng, suaranya udah beda lagi nih. Jangan sampai mentang-mentang biar kita dibilang balik. Iya Ustaz, ngapain Ustaz? Jangan. Jalanin saja apa adanya. Atau tumbuh jangkun. Tahu jangkun nggak? Ini. Abdul ya, Abdul tuh ada tuh Abdul. Ada nggak jangkun Abdul? Nah ini abang nih sudah ada nih. Nah itu sudah ada. Nah. Atau berumur 15 tahun. Makanya ketika kita ihtilam di pesantren harus mandi besar atau mandi wajib. Harus ada niatnya juga, betul nggak? Nawaitul ghusl akbar lillahi ta'ala. Dibasuh dari atas ya. Setiap sela-sela nih. Jangan sabun karena dingin, tidak, tapi di setiap sela-sela dibersihkan. Ya kan? Di sela-sela ini dibersihkan nih, Kak. Baru diguyur lagi. Diakhirin dengan wudhu dan sholat subuh. Fahim tum? Ini biar selesai dulu. Ustaz awal khawatir ketika kalian ikhtilam di sini, itu tadi apa ya? Akhirnya apa? Tidak mandi wajib. Sehingga sholatnya tidak sah. Ya. Sakibi sudah ikhtilam belum? Belum.
Ihtilam nggak usah, wah biar saya dibilang nanti ihtilam. Jangan, udah naluri aja. Karena dia sesuai dengan umurnya. Ya. Ada yang ihtilam, ada yang mimpi, ada yang tidak. Ya. Tapi ada tanda-tandanya di situ. Ada tumbuh rambut di bagian-bagian tertentu. Nah, ketika kita sudah usia balik, betul aurat itu harus dijaga. Aurat laki-laki dari mana, Kak? Pusar sampai, kan sudah tahu ini. Apalagi seorang santri harus bisa menutup auratnya masing-masing. Siap? Kenapa? Karena kita santri yang terdidik. Walaupun demikian, banyak sekarang fitnah-fitnah akhir zaman. Betul nggak? Fitnah-fitnah akhir zaman ini banyak sekali. Apa itu salah satunya? Nih nanti dilarang, tidak boleh. Pelanggaran berat. Kalau seandainya ada temannya satu, ya, masih sering, nih mukul-mukul pantat temannya, tidak boleh. Ya. Kalau ada, laporkan ke Ustadz Awal. Ya. Tidak boleh sekarang. Atau sarungnya ditarik-tarik, tidak boleh. Kan biasanya jahil Ustadz, canda Ustadz, betul nggak? Iya kalau pakai daleman, kalau nggak pakai daleman. Hah? Iya kalau dia pakai gesper, pakai daleman, alhamdulillah. Kalau nggak pakai gesper, ditarik langsung melorot gitu. Ya. Tidak boleh. Ya. Kenapa? Sama-sama kita jaga. Makanya marwah kita harus menjaga kehormatan diri kita, menjaga kepribadian kita, menjaga kesantrian kita. Hal-hal kayak itu harus dijauhin. Kenapa? Di Primago kegiatannya banyak. Bener nggak? Eskulnya wajib semuanya, ya kan? Agar fokus belajar dan fokus dididik. Apa itu fitnah akhir zaman? Nah, ini sering terjadi. Banyak yang mungkin ini candaan, ini kan candaan Ustadz. Nah, tapi ini jadian fitnah akhir zaman. Banyak laki-laki yang ingin menyerupai wanita. Wanita ingin menyerupai laki-laki. Maka itu kita harus benteng pertahanan umat ini harus menjadi marwah umat Islam. Makanya ini harus dijaga ini fitnah akhir zaman ini. Apa ini? Nah, yang sering kita lihat di TV-TV, di media sosial media dan yang lainnya apa? LGBT. Makanya ini harus kita lawan. Ya. Makanya tidak boleh nanti tuh yang toel-toel pantat temennya, tidak boleh. Makanya harus kita lawan sama-sama. Siap? Siap? Kan sudah ada adik semuanya. Apa? Kaum Sodom di zaman Nabi Lut. Bagaimana Allah menghancurkan satu kaum tersebut. Apakah itu tidak bisa menjadi pelajaran? Ya. Makanya fitnah akhir zaman ini harus kita sama-sama menjaga. Makanya bersyukur kalau kita ada di lingkungan pesantren. Terjaga, terproteksi. Kita lihat film Nabi Lut.
Ada di semuanya ya. Dalam surat Al-Ankabut dikatakan waluton idh qala liqaumihi innakum lata'tunal fakhisata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu. Adik-adik semuanya, sebagai seorang muslim, sebagai seorang pendidik, sebagai seorang santri, kita diuji dari berbagai penjuru. Betul nggak? Agar lisan kita mengatakan hal-hal yang kotor, agar pikiran kita selalu berpikiran yang negatif, agar hati kita tidak mu'alliqun billah. Tapi seorang santri harus mampu membentengi diri kita dengan apa? Dengan ibadah yang sesungguh-sungguhnya. Maka dari itu, ketika ada hal yang sedemikian harus dihilangkan. Yang mampu menghilangkan adalah diri kita sendiri. Paham? Paham? Coba Farhan, apa sih hakikat manusia diciptakan di muka bumi? Untuk beribadah. Sian, apa hakikat manusia diciptakan di muka bumi? Hah? Erwan, apa? Beriman. Penciptaan manusia semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah SWT, sebagaimana dijelaskan dalam surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya Allah berkata, aku menciptakan jin dan manusia supaya mereka mengabdi, beribadah kepadaku. Saat ini kita bersyukur kita dilahirkan dari orang-orang tua yang hebat, orang tua yang mukmin, betul nggak? Yang sudah mengajarkan sang Rabb-nya ketika kita kecil. Masih banyak orang-orang yang tidak dikenalkan siapa menciptanya. Dan saat ini juga ada diarahkan dari sekolah, habis itu ke pesantren Primago, insya Allah nanti ke Gontor. Setelah dari Gontor, insya Allah ada yang ke Madinah, ada yang ke Mesir. Dan menjadi dai-dai yang hebat suatu saat nanti. Makanya ketika ada hal kayak itu harus kembali ke jalan lagi. Namanya setan, jin dan yang lainnya yuwaswisu fi sudurin nas. Benar nggak? Ketika nanti ada barang yang bukan miliknya, yuwaswisu fi sudurin nas, ambil saja. Kamu kan nggak punya sendal, daripada nanti dihukum sama ustadznya. Kan ada kan? Terkadang ketika kita mau melakukan sesuatu yang tidak boleh dalam norma agama, terkadang hati kita menolak, betul nggak? Tapi terkadang yuwaswisu fi sudurin nas, ayo, kamu kan nggak punya uang, itu ada jajanan itu. Karena kita nggak kuat, akhirnya mengambil hak bukan miliknya, mengambil jajanan yang bukan miliknya.
Ustaz, ini lobet Ustaz. Kesini kayaknya nih. Kesini nih. Ya. Nah. Makanya harus kita lawan. Siap ya? Bukan miliknya berarti bukan hak kita. Ketika ada hal-hal yang harus melakukan sesuatu yang negatif, lawan. Ini godaan. Ya. Bisa? Ya. Siap ya? Kenapa harus kita lawan, Kak? At-Tin ayat 4, ada yang tahu nggak? Siapa? Najib, coba Kak. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tuh. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Ada yang di sini tidak punya hidung? Ada yang tidak punya telinga? Ada yang tidak punya mata? Ada yang tidak punya mulut? Enggak ada. Allah menciptakan kita sebaik-baiknya, betul nggak? Ketika Allah sudah menciptakan sebaiknya, maka kita harus bisa bersyukur. Ada di semuanya, ya. Walaupun kita saat ini sedang menjadi santri, calon khalifah, calon pemimpin di masa yang akan datang, insya Allah. Lantas apakah kita tidak diuji? Kita diuji. Diuji akhlak kita sudah baik atau belum. Diuji perasaan kita, apakah kita masih tega dengan orang tua atau belum. Diuji hati kita, apakah kita sudah ikhlas atau belum. Diuji rasa kita. Ada yang teman-temannya mudif, kita belum ada rasa nih, wah kok mama nggak marah mudif sih. Diuji, semuanya diuji. Ketika kalian belajar di sini diuji nggak? Diuji kan, kemarin ulangan umum kan? Ada yang nilainya 1, nilainya 2. Ustadz, alhamdulillah Ustadz, ada nilai 6. Alhamdulillah. Yang lainnya 1 Ustadz, 2 Ustadz. Yang paling banyak dapat 1 Ustadz. Tapi nggak apa-apa, bersyukur. Kenapa? Karena kita sudah berjuang, betul nggak? Kalau di sekolah sebelumnya kita nggak belajar, ujung-ujung kita nilainya 9, 8, betul nggak? Tapi di sini susah nggak belajarnya? Susah nggak belajarnya? Susah. Ada yang susah, ada yang enggak. Abdul, nilainya paling tinggi berapa Abdul? 10. Oh, nilai tertinggi siapa? Nilai tertinggi sini? Siapa? Aina Ilham. Allah karim. Barakallah fik. Selain Ilham ada lagi ya? El mana El? Allah yubarik. Setelah El siapa? Siapa? Raffi mana Raffi? Pulang? Hah? Oh, Ali, Xiaomi mana Xiaomi? Oh, Allah yubarik fik. Nilai yang paling kecil siapa ini? Hah? Yang paling kecil siapa? Azwar? Siapa lagi? Nggak apa-apa Azwar, ya namanya belajar. Hari ini nilainya 1, insya Allah nanti ujiannya nilainya 4 atau 6 atau 7. Yang penting ada kemauan. Man lam yadugdullat ta'allumi sa'atan tajarra' dullal jalitulah hayati. Barang siapa yang tidak merasakan sulitnya belajar, maka kita akan merasakan kebodohan selama-lamanya.
Berarti kalau Azwar merasakan sulitnya belajar, berarti Azwar harus sungguh-sungguh. Siap? Sakibi, sulit nggak belajar? Sulit. Berarti Sakibi harus lebih sungguh-sungguh lagi. Siap? Kenapa hidup itu diuji? Orang beriman pasti diuji. Wala nabluwannakum bisa'in minal khaufi wal ju'i wa naqsinal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang beriman aja diuji, apalagi kita ini untuk mendapatkan predikat orang yang bertakwa, orang yang beriman. Ketika dalam lingkungan pesantren kita diuji kesabaran kita. Bener nggak? Udah sabar belum? Mandi lama, tuk cepetan. Kadang-kadang dimatiin lampunya. Abdul ya sering matiin lampu? Hah? Enggak. Okay. Novel ya? Hah? Kalau yang sering matiin lampu, kunci dari luar. Biar dikurung di kamar mandi selama 24 jam. Ayo adik-adik semua, kita rubah hal-hal yang negatif, kita rubah ke hal yang positif. Siap nggak? Yang dulunya tangan kita pengen gangguin, rubah sekarang. Waduh, saya diuji nih. Untuk apa? Diuji rasa emosi kita, rasa ingin ngejailin kita, diuji. Kalau kita mampu menahan amarah, menahan rasa, luar biasa. Ketika kita melakukan sesuatu, astagfirullah, saya diuji nih, harus bisa ngelawan. Kan rasa iseng itu ketagihan, betul nggak? Ingin ngejailin temen itu ketagihan, betul nggak? Maka dirubah sekarang. Ya. Kalau mau sakwil azam, nih mau ganggu temennya, saya harus bisa lawan ini. Ustaz, saya kan dicandain terlebih dahulu. Jangan. Ketika orang lain melakukan sesuatu ke kita, lantas kita membalasnya. Ketika orang jahil ke kita, apakah kita membalas dengan kejailan lagi? Tidak. Ya. Malah kita doakan, semoga kamu bisa lebih baik. Doakan. Dan sesungguhnya kami akan berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, dan berikanlah kami kabar gembira kepada orang yang sabar. Rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, kematian, kekurangan suplemen adalah bentuk ujian. Ustaz, saya nggak dikirim jajan terus. Itu ujian, melatih kesabaran kita. Ustaz, saya kangen Ustaz sama orang tua. Itu ujian, menahan rasa rindu kita. Suatu saat nanti kerinduan, rasa kangen ini kita curahkan kepada orang tua kita. Dengan apa? Dengan kesolehan kita, dengan kebaikan kita, dengan pribadi yang lebih baik yang ada dalam diri kita. Orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka itulah yang mendapatkan keberkahan dan kesempurnaan dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dan semoga kita semua yang hadir di sini pada malam ini termasuk golongan orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Sesungguhnya Allah itu menguji kita sesuai dengan kemampuan kita, betul nggak? Ada nggak ujian ketika kalian ujian kemarin, materi ujiannya dikeluarkan yang tidak dipelajarin? Hah? Ada yang benar. Oh, seharusnya pelajaran yang sudah kita pelajari. Ya. Tuh ujian untuk petani, pedagang, pegawai, pejabat, ulama, pelajar dan mahasiswa, semuanya mendapatkan ujian. Ujian itu apa? Untuk menaikkan derajat. Kalau udah menaikkan derajat itu lulus dan tidak lulus. Ya. Dan semoga ketika kita diuji, kita termasuk golongan orang-orang yang lulus.
Ada di semuanya, ketika kita diuji, kita harus kembali kepada Sang Rabb, Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana membangun komunikasi dengan Allah? Ada yang tahu nggak? Doa, ada lagi? Hah? Membangun komunikasi dengan Allah dengan doa. Terus beribadah. Apa beribadah? Sholat. Cara berkomunikasi kita dengan Allah sebaiknya adalah waktu sholat. Terkadang sholat kita jarang kita khusyuk nih. Usikum wa iyaya, betul nggak? Ayo adik-adik semuanya, kita latihan sholat khusyuk. Ketika Allahu Akbar, ketika kita khusyuk, semoga Allah menjaga kita dari godaan setan. Perkataan kita dijaga, sikap kita dijaga, akhlak kita dijaga. Makanya mulai saat ini jangan asal-asalan sholat. Toharohnya dibersihkan lagi, betul? Siap ya? Jaga kesuciannya. Ketika kita sholat, ketika surat Al-Iftitah, doa Iftitah sudah kita baca, surat Al-Fatihah kita baca, Bismillahirrahmanirrahim. Allah menjawab di situ. Zakarani abdi, hambaku mengingatku. Terbayang gak kalau seandainya kita sholatnya Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena komunikasi kita dengan Sang Rabb yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Zakarani abdi, hambaku telah mengingatku. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdani abdi, hambaku telah memujiku. Ini baru satu fadilah surat Al-Fatihah. Terbayang gak kalau seandainya surat Qul Huwallahu Ahad kita kupas, surat An-Nas kita kupas, surat Ad-Duha kita kupas, luar biasa. Ketika kita baca Ar-Rahmanir-Rahim, maka Allah menjawab, Asna alayya abdi, hambaku telah mengagungkanku. Malik yaumiddin, mazdani abdi, fawazzada ilayya abdi, hambaku telah memuliakanku, hambaku telah berserah diri padaku. Ketika kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab, hadza baini wa baina abdi wali abdi ma sya'ala. Inilah bagianku dan bagian hambaku, dan bagi hambaku yang telah memohon akan terkabul. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Allah menjawab, hadza li abdi wa li abdi ma sya'ala. Terbayang gak, Kak? Satu surah Al-Fatihah yang setiap kita baca salat kita luar biasa. Dan sholat surah Al-Fatihah ini kita baca setiap sholat, betul nggak?
Apakah kita hanya sebatas mengucapkan habis itu selesai? Tidak. Mari kita hayatin bagaimana komunikasi yang terbaik dalam surah Al-Fatihah di setiap sholat kita. Kalau kita paham betul, memahami betul, maka dari itu ketika kita sudah sholatnya baik, insya Allah sikap kita baik, akhlak kita baik. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksian kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Tangan kita akan berbicara nanti. Ini loh yang suka jahilin si A, si B, si D, si E. Ini kaki kita yang selalu mengambil hak orang lain, si A, si B, si D. Naudzubillah. Maka dari itu adik-adik, ayo sama-sama kita harus bisa lebih baik lagi. Kalau sholat kita baik, insya Allah akhlak kita baik, tutur kata kita baik. Siap? Siap semuanya? Siap. Coba dilihat nih. Fokus pada tangan kalian. Fokus. Fokus pada tangan kalian. Lihat. Dengarkan seperti detak jantung kalian dan ucapkan Allah. Ucapkan Allah. Lihat tangan kalian. Setiap apa yang kita lakukan di sini Allah selalu tahu. Allah selalu melihat. Setiap ucapan yang kalian ucapkan Allah selalu mendengar. Ucapkan dengan asma Rabbmu Allah. Setiap gerak-gerik kita, setiap langkah kita, Allah selalu melihat kita. Maka dari itu saya berharap adik-adik semuanya, ayo sama-sama bisa menjadi lebih baik lagi. Ada Asmaul Husna dalam telapak tangan kita. Bener nggak? Kalau kita sadar Allah selalu ada dalam urat nadi kita, ada dalam kita, Asmaul Husna ada dalam telapak tangan kita, insya Allah kita tidak akan mengambil hak orang lain, kita tidak akan berperilaku buruk, tidak akan melanggar norma-norma keluar dari Islam. Ada yang beda? Abdul sama nggak Abdul? Ada yang beda nggak? Sama kan Sakibi? Sama. Azwar? Sama. Beda? Hah? Oh itu ya nggak apa-apa. Hampir sama itu gini kan? Iya. Kecuali garisnya cuma satu gini ya itu beda. Ini kan masih ada gini kan? Ada ini sama ini. 1, 2 ini. Sama. Asmaul Husna kita sama-sama baca ya dalam hati kita, ucapkan dengan nada dalam hati qalbun. Semoga dengan Asmaul Husna ini kita bisa lebih baik dan lebih baik lagi. Siap ya?
ucapkan dalam hati anak-anakku semuanya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Sholli ala Muhammad ya Rabbi, sholli alaihi wasallim. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Mu'aimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Sip, Ya Jalil, Ya Mu'in, Ya Rabbik, Ya Mu'id, Ya Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Rajid, Ya Hayy, Ya Samad, Mutakabbir, Ya Mutakabbir, Ya Muakhir, Ya Awwal, Ya Akhir, Ya Ghafir, Ya Ghafir, Ya Ali, Ya Ta'ali, Ya Bar, Ya Allah. Mustaqim.
Ya Ghil Ya Rasyid Ya Sabur Ya Allah Ya Allah Ya Allah. Semoga dengan malam hari ini kita bisa memperbaiki diri kita lebih baik lagi, lebih baik lagi. Menjaga aurat kita, menjaga toharah kita, menjaga sikap kita untuk bisa bertransformasi ke arah pribadi yang lebih baik. Siap? Siap? Siap. Adik-adik semuanya, silahkan kalian berdiri semuanya. Hari ini saya yakin kalian fitrahnya baik. Ingat kembali kesalahan-kesalahan kalian pada teman kalian, rasa jahil kalian, rasa iseng kalian, rasa ingin merasa dirinya kuat sendiri sehingga kalian merasa hebat. Ingatlah kesalahan-kesalahan kalian. Kesalahan-kesalahan yang terkadang disengaja maupun tidak disengaja kalian lakukan. Seandainya kalian melakukan kesalahan, terus Allah ambil kalian dan kalian mempertanggungjawabkannya kepada Allah di alam kubur, apa kalian sudah sanggup? Apa kalian sudah siap? Hah? Maka dari itu mari kita bangun kesadaran diri kita untuk bisa lebih baik lagi. Jangan suka ngejailin temannya lagi. Siap nggak? Siap nggak? Jangan mengambil hak yang bukan milik kalian. Siap nggak? Adik-adik semuanya, silahkan kalian yang punya rasa salah, yang sering iseng, yang sering jahil kepada temannya, istighfar dan minta doa, minta ampunan agar Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kalian. Dan mulai saat ini yang dulunya tidak tahu saat ini sudah jadi tahu. Mari kita bisa menjadi lebih baik lagi. Adik-adik semuanya yang kemarin bikin salah dengan temannya, merasa punya salah dengan temannya, silahkan kalian minta maaf sebelum Allah ambil kenikmatan dalam diri kita. Silahkan. Silahkan minta maaf satu dengan yang lainnya. Ketika kita berjabat tangan, semoga setiap kesalahan kita menggugurkan dosa-dosa dalam diri kita. Teman-teman semuanya, adik-adik semuanya, kalau sudah bisa kembali ke tempat. Semoga setiap jabat tangan kita
teman kita memaafkan segala kesalahan kita. Mulai malam ini kita juga harus berjanji sama-sama, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya berjanji akan lebih baik lagi. Di pesantren modern Primago. Dan saya berjanji akan memperbaiki diri saya dengan tidak lagi mengganggu teman saya, tidak lagi mengambil hak orang lain, dan mulai hari ini saya ikhlas belajar di pesantren modern Primago. Adik-adik semuanya, siap kalian sepenuh hati belajar di sini? Siap dididik? Siap dididik? Siap dinasihatin? Siap dibina? Siap lebih baik lagi? Siap tanggung jawab? Siap tidak ganggu temannya lagi? Siap tidak usil? Benar? Kalau ada hal tersebut Ustadz Awal dengar, baik itu melihat secara langsung atau dengar dari temannya, siap dihukum sama Ustadz Awal? Siap? Terima kasih buat adik-adik semuanya yang hebat. Terima kasih untuk malam ini. Ustadz Awal doakan semoga kalian bisa menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang soleh, anak-anak yang mampu membanggakan kedua orang tua kalian. Tepuk tangan buat kalian semuanya. Dan terakhir, Ustadz Awal juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata, perkataan dari Ustadz Awal yang kurang berkenan. Insya Allah Ustadz Awal mohon maaf yang sebesar-besarnya. Boleh dimaafin? Terima kasih. Ustadz Awal titip Primago kepada kalian. Rawatlah Primago, jaga nama baik Primago. Dengan apa? Dengan kesolehan kalian, dengan ketakwaan kalian, dengan pribadi yang lebih baik pada diri kalian, dan dengan kemandirian kalian. Siap? Terima kasih. Adik-adik semuanya, silahkan duduk kembali. Ustadz Awal bersyukur hari ini dipertemukan dengan kalian. Bersyukur bisa berada di tengah-tengah kalian. Bersyukur kenal kalian. Kalau bukan wasilah di Primago, mungkin Ustadz Awal nggak pernah lihat Sakibi. Mungkin Ustadz Awal tidak akan pernah lihat Rumi. Mungkin tidak akan pernah lihat Abdul. Tapi dengan wasilah ini, mari kita sama-sama memperbaiki diri kita. Kita saat ini berlomba-lomba. Dan saya berharap ketika nanti di padang mahsyar Allah, kita sama-sama mencari mana Sakibi, mana Azwar, mana Rumi, mana Farha, mana Erwan. Dan ketika Allah berkehendak kita di surganya Allah, kita sama-sama mencari nanti. Mana Raka, mana Azam. Dan semoga kita dipertemukan di dunia, dan semoga suatu saat nanti kita dipertemukan di akhirat kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih adik-adik semuanya. Jaga semangat, jaga kekompakan.
Dan saya yakin suatu saat nanti akan tumbuh, akan muncul ustadz awal di antara kalian lagi. Kalian mau jadi motivator nggak? Mau nggak? Saya yakin kalian nanti yang akan jadi ustadz awal yang hebat, lebih hebat daripada ustadz awal. Nanti Aldin yang jadi motivator hebat. Siapa tahu nanti Abdul ya yang jadi motivator hebat. Siapa tahu semuanya bisa menjadi motivator hebat. Orang hebat itu mampu mengatur dirinya sendiri. Kalau sudah bisa ngatur diri sendiri, insya Allah dia akan mampu mengatur orang lain. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.